Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang juga rekan Yusuf Kala, Hamid Awaludin, mengaku heran mengapa Sylvester tak jua dieksekusi meski telah diputuskan bersalah oleh Mahkamah Agung. Hamid tak mau melempar dugaan lebih jauh soal lamanya eksekusi vonis terhadap Sylvester Matutina. Dia menghendaki bahwa putusan Mahkamah Agung itu harus dijalankan. Oke. Kan putusan hukum tertinggi dari lembaga hukum tertinggi. Saya sudah lupa ini kasus. Ini kan 6 tahun yang lalu ini kasus. Sejak diputuskan, Pak ya. Menggelindingnya ini kasus kan 2017, 8 tahun yang lalu. Di proses pengadilan 2018. Dulu saya ada dugaan itu kenapa tidak dieksekusi waktu Pak Jokowi. Saya ada dugaan-dugaan. Kenapa tuh, Pak? Tapi dugaan ini kan tidak bisa saya buktikan kan secara yang konkret. Sudah 6 hari menghilang sejak kasus hukumnya kembali mencuat. Apakah Sylvester benar-benar melarikan diri? Ya, padahal selama ini sangat gampang untuk dimintai konfirmasi, dimintai untuk hadir di acara-acara. Publik akhirnya bertanya-tanya, apakah kejaksaan baru bergerak setelah Sylvester melarikan diri dan kabur dan susah untuk ditemui? Misteri keberadaan Sylvester Matutina memasuki hari ke-6. Ya. Sosok yang divonis bersalah dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Pak Yusuf Kala ini mendadak menghilang dari pantauan publik. Isu pun merebak. Apakah Sylvester benar-benar melarikan diri untuk menghindari eksekusi vonisnya? Jika benar ia kabur, dampaknya bisa sangat serius. Bukan hanya mempermalukan penegakan hukum di Indonesia, tetapi juga akan memperburuk citra aparat penegak hukum di mata publik. Publik akan berprasangka bahwa hukum hanya akan tajam kepada lawan politik dan sangat tumpul terhadap koalisinya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan putusan hukum terhadap Sylvester sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga pihaknya akan mengeksekusi putusan hakim itu. Yang membuat publik tidak berhenti geleng-geleng kepala, ya. Selama ini Sylvester terlihat bebas warawiri di layar televisi, menghadiri berbagai acara, bahkan memberikan pernyataan di depan media. Tapi entah kenapa kejaksaan baru tampak sibuk ya setelah kabar menghilangnya Sylvester mencuat. Ya, mungkin saat ini kejaksaan pun sudah bergerak mencari karena sudah mendapatkan banyak desakan, sudah mendapatkan banyak sorotan ya. Tetapi mungkin Sylvesternya sudah keburu kabur, mungkin ya. Kalau dari awal ditangkap saat masih terang-terangan muncul di publik, kan selesai ini urusannya. Lah ini sudah kabur, baru ribut-ribut. Yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Yang sudah inkrah. Di kejaksaan tetap melaksanakan sesuai dengan aturannya. Kita kan sudah inkrah, artinya terlepas dari ada perdamaian. Kalau perdamaiannya sebelum penuntutan biasanya dipertimbangkan. Tapi ini kan sudah selesai, artinya ya silakan aja nanti punya cara-cara lain. Yang jelas kejaksaan akan melaksanakan nantinya mengeksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut. Berarti hukum kita tetap berjalan, hukum kita tetap berjalan secara gitu. Sehingga bisa saja kami tidak tahu soal ini, apakah memang ada kendala-kendala yang kaitannya dengan persoalan ini. Kedua, ketika ini muncul di publik, ini menjadi input bagi kami untuk memastikan apa sebetulnya yang menjadi hambatan sehingga tidak dilaksanakan eksekusi. Dan posisi kami tentu kami mendorong ini agar dilaksanakan. Seperti itu, Mas. Tapi detailnya apa menjadi hambatan dan seterusnya, termasuk juga kenapa persoalan ini sekian lama dianggapnya tadi itu ya, bisa mungkin langsung ke Kejaksaan Agung ataupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tentu konkretnya seperti apa pengawasan yang akan dilakukan, karena ini spekulasinya meluas terkait ada dugaan intervensi politis. Ya, bagi kami tentu kami saat ini kami sedang tetap memonitor dan mendorong agar ini segera dilaksanakan begitu. Dan hasilnya tentu kami belum bisa menyampaikan karena masih dalam proses. Kita tetap berkoordinasi untuk memastikan ini terlaksana dengan baik. Oke.
Tidak ada. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman ya kita melihat ya bagaimana masalah yang telah dilakukan oleh Philister ini. Ya sudah beberapa hari atau 6 hari Philister belum kelihatan di media sosial teman-teman. Tentunya dalam hal ini teman-teman, kalau kita memperhatikan bahwa ya bagaimana saat ini masalah Philister yang masih belum kelar, yang masih belum selesai teman-teman. Kalau kita melihat sejauh ini ya tentu dalam hal ini teman-teman, kalau kita melihat bahwa ya bagaimana ya masyarakat Indonesia saat ini menunggu ya bagaimana keputusan kepada si Philister ini teman-teman tentunya. Nah, dalam hal ini teman-teman ya kita melihat ya komentar masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa ada 2 tempat dia lari, 1 di rumahnya Joko Widodo, 2 di IKN katanya ya. Jadi karena si Philister ini ya sudah menghilang beberapa hari, maka dia sudah pergi kemana ya. Tentu kita melihat di sini teman-teman ya dia sembunyi di mana. Gak sadar dia telah menuntun ya, dikatakan begitu ya, menuntun ke orangnya Makasih ya. Si Philister ya menari-nari sambil tersenyum karena sakit, tidak ada jaksa yang berani menangkapnya ya, dikatakan begitu teman-teman ya. Disampaikan lagi bahwa ya bikin malu saja ini para penegak hukum ya, ini percuma seorang Philister nggak bisa ditangkap ya teman-teman. Kita tidak melihat ya, kita tidak tahu siapa ya di balik Philister ini, kenapa Philister ini sangat kuat sekali ya, kenapa dia masih sampai saat ini belum ditangkap teman-teman. Tentu ya dalam hal ini kita juga menanyakan hal seperti itu teman-teman, apakah karena dia bersama dengan Pak Jokowi atau bagaimana teman-teman tentunya. Ya di dalam hal ini teman-teman ya kita melihat sejauh ini masih belum ada yang ketuntasan ya dalam masalah-masalah Philister ini kalau kita memperhatikan teman-teman. Ya dikatakan lagi di sini, sudah kabur baru dicari, cerita lama terulang-ulang, ujung-ujungnya bikin drama Korea dah. Ya jadi kalau kita melihat Philister ini ya sangat apa namanya ya teman-teman ya, sangat membuat kita geram teman-teman ya kalau kita perhatikan. Dikatakan lagi kerja sangat buruk ya, sekali tidak fajar ya, digaji ya pakai uang rakyat, yang mundur kalau tidak sanggup ya, banyak yang lebih pintar bukan ya. Dikatakan bahwa di situ Philister ini sampai saat ini ya dia bekerja tidak ada yang tuntas teman-teman. Dikatakan di sini omong gede loh, bukan nggak ada apa, takut sama Philister, malu-maluin aja lo yang jadi penegak hukum, dikatakan begini. Hehehe, akhirnya nggak berani warawiri di dunia maya, apalagi di dunia nyata sudah nggak kelihatan ya aktivitasnya. Ada apa ini sebenarnya, kenapa nggak berani bertanggung jawab atas putusan yang sudah diinkrah? Yang arti di situ bahwa si Philister ini teman-teman sudah diputuskan atau sudah divonis 1 tahun 6 bulan kurang begitu ya. Jadi sampai saat ini belum muncul di media sosial si Philister ini, dia disembunyikan di mana teman-teman ya. Ya kalau kita melihat di cuplikan video ini sangat-sangat ya membuat kita juga geram teman-teman tentunya dalam hal ini. Ya dikatakan bahwa ya tidak ada reaksi dari kejaksaan juga teman-teman sampai saat ini teman-teman untuk menahan atau menangkap Philister ini teman-teman tentunya ya. Teman-teman dalam hal ini teman-teman silakan memberikan tanggapan dan komentar Anda ya. Sampai ketemu di channel selanjutnya ya, sampai ketemu di channel selanjutnya.